Selamat siang Kak Rizky, dipersilakan untuk memulai pemaparan materi. Kemudian untuk waktu pematerian 30 menit kepada Kak Rizky, waktu dan layar saya persilakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Kak Rizky. Oke, terima kasih. Baik, semuanya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi pada materi ini kita akan berbincang atau saya akan share screen tentang bebas masalah ekonomi di usia senja. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke, apa share screen saya terlihat dengan jelas, Kak Andriana? Sudah Kak Rizky, sudah jelas. Oke, jadi pada izinkan 30 menit teman-teman kita fokus tentang bagaimana perencanaan finansial supaya kita terbebas masalah ekonomi pada usia senja. Oke, sebelumnya usia senja itu indah ya teman-teman. Jika kita tidak seperti gambar di samping. Ya, apakah kalian ingin pada usia senja nanti berprofesi seperti yang ada di gambar di samping? Jika tidak, wajib menyimak hingga selesai. Oke ya, kita akan berbincang tentang ini hingga 30 menit ke depan. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Mungkin tadi sudah dikenalin sama Kak Andriana, saya akan spill dulu. Jadi saya bisa dipanggil dengan Rizky. Jadi saya kelahir di Sidoarjo, Juni 97. Alamat saya di Sidoarjo, Jawa Timur. Background saya adalah informatika, sarjana informatika. Tapi saya juga aktif sebagai content creator tentang finance dan teknologi, investor dan trader dan yang terakhir yaitu member dari komunitas dari Kementerian Keuangan. Oke, ini sekilas dari saya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan ada beberapa yang kita akan bahas. Yang pertama itu 5 tahap menuju financial freedom. Kemudian bagaimana bisa 20 atau usia ke-20 merencanakan keuangan. Yang ketiga, tips financial freedom dengan metode basket. Ya. Yang keempat, apakah resesi akan terjadi? Dan yang kelima, do and don'ts yang kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan. Oke, kita yang pertama ya. Jadi sebelum pertama izinkan saya menyampaikan quote dari salah satu guru saya, yaitu investasi adalah aset atau barang yang akan dibeli dengan harapan akan menghasilkan pendapatan atau apresiasi di masa depan. Berarti ini relate ya dengan kita saat ini di usia keemasan, usia produktif, supaya di masa senja nanti bisa menikmatinya. Oke, kita yang pertama yaitu 5 tahap menuju financial freedom. Oke, sebelumnya kita akan spill dulu yaitu 5 tahap ini apa aja. Yang pertama itu ada financial sufficient, kemudian financial saving, harvesting, dan freedom. Kita yang pertama. Oke, financial freedom itu apa sih? Itu adalah momen saat kita duduk leye-leye di serambi rumah tiap sore, sementara income kita yang memadai terus datang mengalir, dan financial freedom ini adalah saat tak perlu lagi bekerja. Ya, sejak fajar hingga petang. Ini itu kita sebut dengan financial freedom. Jadi ini adalah berikut 5 tahapan panjang yang perlu kalian lalui untuk mencapai financial freedom. Oke, yang pertama yaitu tentang financial deficit. Ya, financial deficit. Apa itu? Oke, dari gambar ini kita tahu loan revenue expenditures. Revenue-nya dikit banget, loan-nya meningkat, expenditure-nya banyak. Nah, ini adalah financial deficit. Adalah di mana ketika seseorang memiliki pendapatan lebih kecil daripada kebutuhan, dalam arti lain, anggaran yang sudah disiapkan kurang dari realisasi kebutuhan. Kalian anggaran budgeting tiap bulan 3 juta, tapi pengeluaran kalian 5 juta. Itu adalah financial deficit. Ini pertama kali yang harus dilakukan, yang harus kita lewati supaya mencapai financial freedom. Oke, financial krisis. Jika kalian sudah mencapai financial krisis, artinya maka banyak sekali timbul hutang yang ada. Ya, jangan sampai ini terjadi teman-teman, apalagi di usia yang kita produktif. Hutang boleh, tapi kita harus income-nya juga hampir setara. Kalau bisa itu lebih tinggi daripada hutang yang ada.
Oke, jadi yang kedua setelah defisit kita akan melewati masa yang kedua yaitu financial sufficient. Ya, financial sufficient itu apa sebenarnya? Jadi financial sufficient itu adalah individu ketika antara expense versus income itu sama rata. Dalam artian pas-pasan. Ya, bukan lebih banyak pengeluaran tapi sama rata. Gaji 3 juta, pengeluaran 2.950.000. 50 ribunya entah itu buat apa. Nah, itu adalah sufficient. Kalau kita berhasil melalui tahap ini berarti kita sudah sukses untuk di tahap financial sufficient. Ya, income dan expense itu sama rata. Ini adalah contoh grafiknya. Jadi apabila teman-teman di tahap ini merasa di tahap ini, berarti harus dibanyakin income, dipendekin expense-nya supaya bisa melewati tahap ini. Kemudian ini adalah graph financial sufficient. Yang pertama adalah kita terima gaji, oke. Kemudian masuk ke rekening pastinya kan, nggak mungkin masuk ke kantong teman-teman, nggak mungkin masuk ke rekening teman kalian, yang pasti masuk ke rekening kalian. Setelah itu kalian akan melewati jembatan yang pertama yaitu angsuran. Ini pasti dialami oleh sebagian milenial kita, sebagian teman-teman itu pasti ada yang namanya angsuran. Entah itu angsuran KPR, motor, dan lain-lainnya itu pasti ada. Lalu berikutnya angsuran yang kedua. Nggak cocok dengan angsuran pertama, mungkin angsuran untuk elektronik, kita ngangsur yang kedua. Nah ini juga. Terus habis angsuran yang kedua yaitu bayar kuota, listrik, tagihan, dan lain-lain. Dan week kedua sudah habis, minggu kedua sudah habis. Akhirnya, nah ini kalian bisa ngisi sendiri. Bagaimana? Akhirnya padahal masih 2 minggu ke depan. Tapi kita sudah kehabisan. Nah ini adalah financial sufficient. Antara income dan pengeluaran itu sama rata. Oke, jika kalian sudah tahap ini selesai, dan kalian sudah bisa menaikkan gaji, mengurangi expense, maka kita ke tahap berikutnya, yaitu financial saving. Ya, financial saving dalam tahap ini adalah individu yang sudah menyisihkan penghasilan buat diinvestasikan. Dalam ilmu perencanaan keuangan, ini adalah rumus sederhananya untuk financial saving. Jadi, contoh financial saving, kita 50% kebutuhan, kemudian 30% keinginan, dan 20% investasi. Kalian sudah tahap ini berarti kalian sudah bisa investasi. Harusnya ya, harusnya. Oke, di sini kita harus membedakan teman-teman antara need dengan wants. Need itu kebutuhan, wants itu keinginan. Jadi usahakan keinginan kalian tuh ya lebih dikit aja lah. Sementara kebutuhan kalian prioritaskan itu apa yang paling penting. Oke, ini adalah contoh porsi pembagian dengan masing-masing penghasilan ya. Saya sengaja berikan contoh yang memang di bawah yang UMR aja ya, dari mulai 3 juta, 5 juta, hingga 10 juta. Yang 3 juta, misalkan seperti ini, ada sosial 150.000, biaya hidup dan cicilan 1,8 juta, investasi itu harus ada di sini, karena kita sudah masuk ke financial saving, minimal 15%. Kemudian kalau 5 juta, naik dikit lah, jadi 300, totalnya 750.000 untuk investasi. Dan yang terakhir yaitu 10 juta. Oke, kalau udah di tahap ini berarti kalian sudah bisa mengatur keuangan kalian. Kita masuk ke tahap berikutnya. Oke ya. Jadi kalau kalian sudah sampai tahap ini, istilahnya itu bisa mensisihkan keuangan kalian untuk investasi, maka kalian bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, siapa nggak kena game ini? Pasti kalau nggak salah era kita itu game ini terkenal. Harvest Moon. Dari sini kita bisa belajar berarti apa? Harvest adalah panen, memanen. Berarti kalau kita sudah masuk ke game ini, berarti kita itu panennya itu apa ya? Banyak banget. Kayak menanam pohon jati, umur 20, kita umur 20, umur 40 baru dipanen, investasinya banyak banget. Nah, yang keempat yaitu financial harvesting. Ini tahap di mana ketika individu sudah mendapatkan hasil dari investasi, bisa berupa dividen atau gain daripada investasi tersebut. Ya, sama halnya seperti petani bawang, di mana ketika dia menanam itu memang banget investasinya gede-gedean banget, tapi ketika dia panen dia akan mendapatkan gain
keuntungan dari hasil panen tersebut. Oke, ini adalah beberapa, ini saya kasih contoh, kita investasi di harvesting ya, kita udah tahap di harvesting, yang sebelumnya kan kita saving, dari bulan kedua hingga bulan ke-13, kita saving terus, nominal nabungnya 100.000 terus, ya, nominal nabungnya 100.000 terus, itu adalah financial saving, di tahap ketiga tadi, dan akhirnya, di tahap keempat, yaitu harvesting, kita mendapatkan keuntungan sekian. Jadi kita tinggal mendapatkan keuntungan yang sudah kita tabung dari bulan 1 hingga bulan ke-12. Nah, dan yang berikutnya yaitu financial freedom itu sendiri. Tahap di mana ketika individu sudah bebas terkait masalah finansial, masalah utang piutang, masalah cicilan, masalah yang lain-lain itu sudah bebas semua. Kalian beli ini, beli itu nggak kepikiran besok mau makan apa ya, besok mau jajan apa ya, besok mau itu bagaimana dengan keuanganku besok ya, nah itu nggak kepikiran sama sekali. Dan ini adalah financial freedom. Karena mereka disokong dari beberapa sumber income yang seperti berikut. Jadi financial freedom itu layaknya seperti ini. Financial freedom disokong oleh beberapa passive income, financial education yang sudah smart, kemudian ada deposito, advisor, real estate, kesehatan, passive investment, dan planning. Jadi kalian sudah tahap ini semua, itu sudah berhasil ke tahap financial freedom. Oke ya, ini adalah tahap terakhir yang sudah dilalui oleh masa panjang tadi, yaitu mulai dari financial deficit hingga financial freedom. Oke, kita googling. Saya ingin coba interaksi dari teman-teman. Kalian sudah sampai mana antara financial deficit hingga financial freedom? Itu yang pertama harusnya defisit ya. Jadi untuk poin pertama hingga poin kelima, coba kalian ketikkan di kolom di chat Zoom. Kalian sudah sampai mana? Ayo silakan yuk, coba kita saling interaksi. Kita kira-kira udah sampai mana? Kalau saya jujur, saya masih di tahap nomor 4, yaitu di harvesting. Mengapa di harvesting? Karena kita masih dalam proses panen investasi. Keuangan kita masih kita putar, kita taruh di investasi peer-to-peer lending, kita taruh di reksadana, saham, dan deposito itu masih diputar dulu. Baru kalau sudah itu menyiapkan semua itu, baru kita nanti ke financial freedom. Oke, kita ke berikutnya, yaitu tentang bagaimana bisa kita merencanakan keuangan sedini mungkin ya. Apakah kalian pada usia senja nanti ingin bebas semua dari finansial? Oke, kita masuk ke tahap 2 yaitu planning finansial. Bagaimana usia ke-20 merencanakan keuangan. Jadi ini saya ingin interaksi dari teman-teman. Di usia 20 saya ingin ya, di usia 20 atau misalkan kalian kalau udah usia di atas 20 pokoknya usia produktif. Ini adalah 9 hal yang terkait perencanaan keuangan. Oke, silakan kalian tulis di Z, kalian poinnya yang mana, poin 1 sampai poin 9 kalian tulis, kita udah mau di tahap perencanaan yang mana. Jadi mulai dari poin 1, menabung, ada kebiasaan berbelanja, ada manajemen risiko, persiapan dana hari tua, membeli aset, mengelola dokumen, mendefinisikan tujuan keuangan, perencanaan darurat, memiliki rencana tujuan keuangan, hingga lain-lain. Nah, di sini adalah saya ingin apa. Nah, ini silakan cantumkan di pikiran kalian, di brainstorm kalian. Saya sampai tahap apa, dan di usia 20, saya ingin apa. Ya, ingin beli aset misalkan, kemudian ingin menabung, ingin mendefinisikan tujuan keuangan, silakan. Kalian tentukan sendiri ingin apa kalian. Jadi apa saja keuntungan memiliki rencana keuangan sejak usia 20? Yang pasti Anda akan memiliki panduan dalam mengelola keuangan. Istilahnya kalau kalian menuju ke suatu tempat itu ada GPS-nya teman-teman. Misalkan tujuan kalian misalkan ke Surabaya gitu, ke mall, itu pasti ada GPS kalau kalian belum pernah ke sana. Nah, ini panduannya. Kemudian yaitu Anda dapat membeli tujuan-tujuan keuangan. Membeli ini maksudnya apa? Tujuan keuangan ini apa? Kalian beli motor, kalian beli mobil, kalian beli rumah. Itu untuk apa? Untuk investasi lagi. Kalian beli e-kursus, kalian beli buku, itu untuk tujuan keuangan.
Kemudian Anda dapat terhindar dari kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan dan utang konsumtif. Nah, kalau kita sudah tahap mengelola keuangan kita harusnya sudah bisa untuk menghindari utang yang konsumtif. Kemudian Anda dapat mengelola risiko dengan lebih bijak. Nah, risiko kalian silakan dikelola dengan lebih bijak lagi. Kemudian Anda lebih bebas dan tahu bagaimana cara memaksimalkan uang Anda. Ya, silakan maksimalkan uang Anda. Misalkan dapat uang 1 juta entah itu dari freelance, silakan dibuat untuk apa? Misalkan 30% dibuat untuk nyicran lagi supaya dapat klien-klien lebih banyak lagi, yang 70% untuk kebutuhan. Itu inilah memaksimalkan uang Anda di usia ke-20. Dan Anda berpulang untuk mencapai kebebasan financial freedom. Oke, jadi ini adalah keuntungan kalian perencanaan keuangan sejak usia 20. Ini adalah salah satu quote dari Will Smith, "We spend money that we don't have on one thing we don't need to impress people who don't care." Jadi jangan sampai menyia-nyiakan keuangan kalian untuk beli barang yang bergengsi, untuk memamerkan, itu jangan sampai. Ya, misalkan keuangan kalian mungkin di angka 5 juta, kalian beli barang yang di atas rasio kalian, misalkan beli di harga 3,5 juta, 1,5 juta masuk kebutuhan, enggak kan? Masa 3,5 juta tadi untuk beli ini saja itu nggak mungkin. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kalian ya. Kemudian apa saja perencanaan keuangan yang sesuai untuk usia 20? Oke. Intinya adalah menabung dan berinvestasi lebih banyak dan sekarang juga teman-teman. Mumpung usia muda, itu nabung dan investasi lebih banyak dan sekarang juga. Habis dari sini nanti kalau bisa kita juga membuka sesi diskusi. Kalau cocoknya saya investasi apa ya Kak? Saya cocoknya nabung di mana ya Kak? Silakan. Kalian boleh tanya ke saya juga boleh. Silakan tanya. Jadi kalau kayak gini kalian sudah planning di usia 30, 40 itu keuangan kalian mau berapa? Oke, di sini ada beberapa instrumen, ada reksadana, ada deposito, ada emas digital, ada peer-to-peer lending, saham, dan obligasi. Banyak banget instrumen keuangan yang pastinya kalian tentukan, dan kalau bisa, pilih instrumen keuangan sesuai dengan resiko kalian. Ya, resikoku nggak jauh lebih dari 20% dari income. Ya udah, jangan pilih yang saham, pilih yang peer-to-peer lending atau reksadana. Itu lebih safety ya. Atau kalau nggak gitu yang emas digital atau obligasi itu yang lebih safety. Oke, ini adalah contoh simulasi tabel simulasi investasi. Misalkan kita investasi 12 juta per tahun ya. Jadi itu ada tahun 1 hingga tahun ke-25. Gini terus. Jadi 12 juta kalau kita bagi 12 berarti satu bulannya 1 juta, teman-teman. Ya. Per bulannya 1 juta selama 25 tahun. Maka di akhir tahun kita mendapatkan nominal investasi 1,3 M. Ya, usia ke-25 berarti kalau misalkan usia kita 25 tahun, kita 25 di umur ke-50, kita udah dapat 1,3 miliar, teman-teman. Itu untuk uang pensiun kalian. Nah, ini adalah contoh yang paling gampang bulan. Oke, jadi di sini adalah bagaimana kita mendefinisikan tujuan keuangan, mulai dari goals kita, ada wedding, ada hari tua, ada home. Jadi simulasi yang saya buat slide break sebelumnya, itu untuk tujuan ini teman-teman. Ada wedding, misalkan 20% dari income, hari tua 30% dari income, home ada dari income. Ini silakan ditentukan kalian. Ya, ini saya buat simulasi aja, misalkan 20% dari income untuk wedding, karena mengapa? Karena bisa aja weddingnya tahun depan. Ya kan, hari tua 30% dari income. Nah, ini kita tujuannya berapa pensiunnya, misalkan 40 atau 50 tahun, nah umur gitu. Terus home untuk rumah, kita misalkan beli rumah 3 tahun lagi 10% untuk DP boleh. Jadi kita harus mendefinisikan tujuan keuangan kita. Terus ini kemudian yaitu dana darurat. Kita harus punya yang namanya dana darurat, teman-teman. Misalkan pengeluaran per bulan kalian 3 juta, yang single 9 juta, yang menikah 18 juta. Ya, jadi pengeluaran itu per bulan 3 juta. Kalau misalkan kalian butuh dana darurat, kalian harus siap-siap spend money, yaitu 9 juta untuk dana darurat. Itu untuk yang single. Kalau untuk yang menikah, 18 juta. Ini adalah contoh gambaran, tergantung berapa besar pengeluaran kalian. Misalkan pengeluaran kalian per bulannya 1 juta, ya berarti kalian harus menyiapkan 3 juta untuk dana daruratnya.
Oke ya, dana darurat kita selesai. Kita next berikutnya yaitu perencanaan asuransi. Asuransi itu banyak banget pilihannya di negara kita ini. Mulai dari asuransi ada kesehatan, asuransi jiwa, penyakit kritis, pendidikan, kecelakaan, investasi, hari tua, dan ada asuransi kendaraan juga teman-teman. Dan lain-lain. Nah, di sini yang kita harus garis bawahi yaitu di asuransi kesehatan. Kita juga umur-umur seperti kita ini wajib ada asuransi kesehatan. Mengapa? Ini untuk mengcover supaya investasi kita yang udah kita siapkan seperti home, wedding, hari tua tadi itu nggak kepake ketika kita mengalami musibah. Jadi supaya kita di cover oleh asuransi kesehatan. Ini dulu aja yang penting didahulukan untuk asuransi, yaitu kesehatan. Apabila kalian sudah umur kepala 3, kepala 4, kalian boleh coba yang untuk hari tua, untuk penyakit kritis itu boleh. Tapi umur saat ini, cobalah untuk asuransi kesehatan. Oke, jadi ini adalah membuat anggaran. Ini adalah contoh anggaran saya pribadi. Ini saya spill aja. Jadi misalkan kita salarinya sekian, dapat dari beberapa sumber income. Nah, kemudian di beberapa ada pengeluaran juga. Ini adalah pengeluaran dan anggaran yang kita catat tiap hari. Ya, nanti kita evaluasi di bulan berikutnya. Oh, kenapa kok pengeluaran saya di bulan, misalkan bulan September besar? Kenapa kok pengeluaran saya di bulan Oktober tambah besar? Nah, itu kita harus evaluasi. Makanya kita harus ada catatan seperti ini. Ini saya catat ini tiap hari ya teman-teman. Tiap hari, kemudian saya jadikan tiap bulan, maka ketemulah rekapitulasi seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke yang nomor 3 yaitu Financial Management Plan, yaitu tips mewujudkan financial freedom dengan metode basket. Nah, apa itu Kak metode basket? Oke, kalian tahu ini? Banyak yang bilang don't put all your egg in one basket. Jangan sampai seperti ini. Jika saya seperti ini, kalian harus mencatatkan pada otak kalian, jangan sampai satu aja basket untuk menampung keuangan kalian. Kalian harus pisahkan mulai dari reksadana, mulai saham, itu harus kita split-split. Mengapa? Nah, mengapa? Karena apa? Karena kalau misalkan salah satu instrumen investasi kalian anjlok, kalian ke cover dengan investasi yang lain. Nah, kita kan nggak bisa memprediksi pasar, makanya kita antisipasi dengan menaruh telur itu dalam beberapa basket. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Jadi ada beberapa basket, ada saham, reksadana, peer-to-peer lending. Kalau misalkan saham anjlok, kita ke cover sama reksadana dan peer-to-peer lending, teman-teman. Nah, itulah tujuan untuk supaya jangan taruh di satu basket aja, taruhlah di beberapa basket. Oke, jadi ini saya sebenarnya juga portofolio investasi saya. Yang pertama ada peer-to-peer lending sebanyak 15%. Ya. Kemudian reksadana sebanyak 25%, saham 20%, dan real estate 40%. Ini adalah investasi saya saat ini. Mengapa kok real estate gede, Kak? Ya karena KPR-nya juga gede. Saham, reksadana, peer-to-peer lending itu hanya menyokong apabila kita suatu saat butuh dana yang dimana itu urgent banget, itu boleh. Jadi ini keempat ini bukan termasuk untuk dana darurat ya. Ini adalah investasi, beda sama dana darurat. Kalau dana darurat itu sudah ada sendiri. Kalau ini murni investasi. Ya, ini adalah portofolio investasi saya. Oke, sekarang bagaimana mewujudkannya? Kalau kita, yang pertama yaitu define tujuan keuangan. Misalkan kamu ingin mendefine tujuan keuangan kamu yaitu wedding. Nah, kemudian pilih tempat buat naruh duitmu tadi. Cari yang lurus saja. Karena apa? Karena wedding ini dalam jangka 1 tahun. Nggak mungkin kita pilih yang saham. Misalkan kita nabung di saham 1 juta, ternyata pada saat kita ingin withdraw dananya, berkurang. Nyesek kan? Mending cari yang low risk. Seperti reksadana, peer-to-peer lending, obligasi itu yang low risk. Jadi nggak, istilahnya terus misalkan kenapa kok nggak taruh di bank aja? Ya boleh aja, tapi ya kalian rela nggak kena bunga tiap bulan? Kan kita kan sifatnya untuk investasi, untuk nabung. Jangan sampai kita kena bunga dari bank tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah konsisten nabung. Nah,
seperti tabel di simulasi saya yang slide sebelumnya, kita konsisten nabung 12 juta per tahun. Maka di akhir tahun ke-25 kita udah dapat 1,3 M. Nah, sama halnya dengan wedding. Kita nabung misalkan 1 juta per bulan, maka di tahun ke-12 kita dapat 12 juta. Harusnya seperti itu kan. 12 juta. Tapi kalau kalian pilih tempat yang benar, 12 juta tadi bukan jadi 12 juta, tapi bisa saja 13,5 juta. 1,5 juta adalah keuntungan investasi kalian. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi triwulan. Nah ini juga penting saya ucapkan di beberapa seminar saya. Evaluasi itu wajib. Ya, evaluasi triwulan itu wajib. Mengapa Pak dilakukan? Ya karena misalkan kalian nabung susah-susah 1 juta, 2 juta, 3 juta di bulan ketiga, ternyata produk yang kalian pilih itu salah. Kalian bukan kehilangan ya, kalian rugi. Bisa saja dari 2 juta 2.800, 2 juta 500 karena sekalian salah pilih tempat. Salah pilih tempat benar tadi. Maka itulah tujuannya untuk evaluasi. Terus kalau salah tempat gimana? Ya kalian bisa switch over ke produk yang lain. Saya dulu juga pernah seperti itu. Saya minus hampir 60% gara-gara di investasi reksadana saham. Tapi saya coba switch over. Dan akhirnya ya berbalik untung ya teman-teman. Dan usahakan ini semuanya 60%. Ya, 60% dari income itu untuk ini semua. 40% buat kebutuhan. Nah, ini kalau ekstrim banget ya. Kalau kita nggak butuh apa-apa, cuma butuh investasi dan kebutuhan aja ya, ini boleh dipakai. Tapi saya sarankan, cukup 40% dari income aja itu sudah sangat bagus sekali. Oke, make your financial goals, teman-teman. Oke, silakan ambil HP kalian scan ini. Ya, silakan ambil HP kalian scan ini. Jadi di sini kita akan coba simulasi untuk financial goals, teman-teman. Silakan ambil HP kalian scan ini. Terus kalau sudah, kalian akan mengarah ke halaman OJK. Di sini kita izin memotong, mengingatkan waktu tersisa 5 menit. Oke, jadi ini langsung aja ya. Kalian bisa langsung kunjungi halaman. Ini nanti contoh tujuan finansial kita, misalkan tujuan finansial kita 50 juta. Terus tingkat kenaikan harga per tahun 10%, maka kalian akan dapat keuntungan sekitar 2.287. Jadi ini adalah menabung sekali 50 juta, menabung setiap bulannya 2.200. Maka kalian dapat duit di tahun kedua yaitu di 60 juta tadi. Ini adalah kalkulator aja ya teman-teman. Oke, next yaitu bagaimana jika tidak investasi mulai dari sekarang? Ya jawabannya nggak masalah sih. Kembali lagi ke individu. Mungkin income masih pas-pasan atau masih banyak cicilan, tapi ada tapinya ya teman-teman. Tapi kalian mesti ingat ini, ketika kalian sakit gimana, hari tua kalian gimana, edukasi pendidikan anak gimana, dana darurat gimana, dan yang paling penting yaitu inflasi teman-teman. Nah, jangan lupakan ini. Oke, kita juga akan langsung membahas ke mengapa resesi akan terjadi enggak. Jadi tadi menyambung dari inflasi, kita menyambung ke resesi sekarang. Nah, beberapa sumber mengatakan di ramal gelap. Ini bukan menakut-nakutkan, kata Bu Menkyu. Ini tetap waspada. Kemarin kita juga seminar sama Bu Menkyu, tetap waspada. Bukan menakut-nakutkan ya. Intinya tetap waspada teman-teman. Mengapa harus waspada? Ya karena di negara G20 itu sudah hampir inflasinya tinggi-tinggi. Alhamdulillah puji Tuhan di Indonesia 5,44% itu masih di bawah 6% standar dunia. Jadi masih aman lah ya. Oke. Lalu apa sih kaitannya inflasi dengan resesi ini? Singkat aja. Jadi misalkan harga kenaikan lama kayak gini, ini relate di pasar ya, 60.000 jadi 100.000, 28 jadi 33.000. Maka kita akan mendapatkan tekanan inflasi dan akhirnya banyak daya beli masyarakat yang turun akibat kenaikan harga. Dan imbasnya adalah GDP suatu negara anjlok. Nah inilah yang kaitannya seperti maka hasilnya adalah resesi. Oke, terus dampaknya apa? Ya bisa kita lihatlah, 2.000, 100.000 kita bisa membeli sebanyak keranjang itu, 2008 cuma sekian, 2016 malah lebih dikit. Bagaimana dengan 2024? Malah dapat apa? Nah, itulah inflasi. Alurnya ke sini, teman-teman.
Oke, kita intinya harus waspada dan siapkan mulai sekarang ya. Harus waspada dan harus disiapkan mulai sekarang. Mulai dari dana darurat, investasi, itu perlu kalian siapkan. Ya, jangan sampai nggak disiapkan ya. Terus, kalau nggak disiapkan, ya inilah. Seperti Bu Susi dulu, kalau kalian yang nunda-nunda investasi, tenggelamkan aja. Jadi daripada kena inflasi, mending tenggelamkan aja. Ini adalah salah satu meme dari Bu Menkyu. Bu KKP ya dulu ya, Bu Susi. Oke, yang terakhir yaitu do and don'ts. Jadi yang kalian lakukan adalah earn more, spend less, dan give more. Ya, income harus lebih ditingkatkan, pengeluaran diturunkan, dan sedekah lebih banyak. Dan jangan dilakukan yaitu earn less, income menurun, spend more, piutang gila-gilaan, dan give nothing. Sedekah nggak ada sama sekali. Oke, mungkin sekian dari saya. Silakan kalau misalkan butuh apa-apa, silakan boleh DM, boleh lihat di edukasi di channel saya sendiri. Ini juga membahas tentang yang lain. Oke, mungkin sekian Kak, saya kembalikan ke Kak Andrian. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang telah dipaparkan oleh Kak Rizky ya teman-teman, sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky selaku pemateri hari ini. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana sesi ini akan dibuka 1 termin dan setiap termin dibuka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang akan bertanya, dapat menyalakan fitur raise hand ataupun dapat mengetik saya izin bertanya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menyalakan fitur raise hand ataupun dapat mengetik saya izin bertanya di kolom komentar. Baik, untuk Kak Farel, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat siang Kak Rizky. Perkenalkan nama saya Farel Kak Rizky. Saya mau bertanya Kak Rizky terkait metode pembagian pendapatan 50, 30, 20. Nah, apakah metode pembagian tersebut itu udah angka pasti yaitu 50, 30, 20 ataukah itu bisa berubah tergantung kemampuan finansial setiap orang, Kak Rizky? Oke, terima kasih Kak Farel. Jadi good question ya. Jadi apakah porsi pembagian pendapatan itu sesuai dengan tujuan kita? Saya coba buka slide yang tadi ya. Jadi intinya adalah pendapatan tersebut itu bisa kalian tentukan sendiri ya, berapa porsi yang kalian butuhkan. Nah, di sini. Ini misalkan 50, 30, 20 itu memang angka secara general. Kebutuhan itu bisa kita split beberapa macam, kemudian keinginan itu split beberapa macam. Nah, ini secara general seperti ini. Harusnya ya 20% investasi itu sudah mengcover kalau misalkan butuh dana darurat itu cukup waktu 3 bulan sudah terpenuhi semuanya.
Terus ini apakah angka pasti? Tidak, Kak. Jadi angka pastinya itu tergantung dari teman-teman juga. Seperti contoh di sini, ini ada kan 5% untuk sosial, 10% untuk dana darurat, 60% untuk cicilan, tabungan dan investasi 15%, dan gaya hidup 10%. Nah, ini adalah beberapa contoh yang memang kita split, yang kita breakdown. Jadi nggak harus melulu 50%, 30%, 20%. Jadi ada beberapa elemen yang memang kita merger atau kita breakdown itu tergantung dari kebutuhan teman-teman juga. Oke, jadi begitu Kak Farel. Baik, terima kasih Kak Rizky atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, berikutnya mungkin Kak Andriana ada yang question. Baik, untuk penanya selanjutnya mungkin dari Kak Ipang, silakan menonaktifkan mikrofon. Selamat pagi, izin bertanya kepada Kak Rizky. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera. Di sini saya mau bertanya, mengingat bakal ada resesi yang melanda ya Kak, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi resesi yang diprediksi untuk recovery-nya butuh waktu yang cukup lama? Yang saya tanyakan di sini, untuk mengantisipasi pribadi lebih baik menyimpan aset liquid atau illiquid ya? Dan investasi terbaik saat resesi itu apa? Sementara tadi Kakak menyinggung kalau kita mengurangi utang juga ya Kak. Tapi kalau semuanya kita akan mengembangkan suatu bisnis atau mengembangkan suatu usaha, kita kan memerlukan modal. Modal itu kan memerlukan utang. Dan untuk cara untuk terbaik mengutang itu gimana Kak? Kepada bank. Sementara kan apabila terjadi resesi, suku bunga itu meninggi. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ipang. Oh, sangat super sekali. Pertanyaannya sangat banyak juga, lumayan. Oke, yang pertama tadi masalah hutang ya Kak ya. Jadi yang kita coba yang hutang dulu. Memang resesi ini bakal ada, tapi ini sudah terjadi teman-teman. Jadi di beberapa negara itu seperti Amerika, kemudian Turki, kemudian itu resesi udah ada. Jadi mereka inflasinya udah gede banget, hampir lebih dari separuh persen ya, 0,5% dari standar internasional. Dan di situ apa ya? Mereka itu tetap secara ekonomi itu tetap tumbuh. Buktinya dengan angka sekarang Amerika itu sudah recover, walaupun sudah seperti itu ya, kita tetap harus waspada. Nah, terus cara waspadanya bagaimana? Nah, cara waspadanya adalah kita harus menyimpan dana kita di tempat yang liquid aja, jadi gampang diambil. Ya, jadi gampang diambil. Kita menyimpan di dana yang liquid aja itu jadi gampang diambil. Contoh dana liquid itu yang seperti kayak kita nyimpan di bank yang non bunga, seperti ada reksadana, kemudian yang intinya reksadana yang pilih yang pasar uang itu yang nggak ada hubungannya dengan suku bunga, nggak ada hubungannya dengan saham, nggak ada hubungannya dengan obligasi. Kemudian sekalian boleh menyimpan juga di saham, di bank-bank yang saat ini kan banyak sekali bank-bank digital yang memberikan suku bunga baik kita. Seperti ada bank yang digital itu yang ada Sibank, ada bank BJB, ada bank TBRP, itu banyak banget yang seperti itu dan itu liquid. Jadi kalaupun kita butuh dana itu cepat, gampang ditariknya. Jadi jangan simpan di saham, jangan simpan di peer-to-peer lending yang memang itu sangat high risk teman-teman. Karena apa? Bisa aja resesi bakal terjadi di Indonesia, tapi kita berharap jangan sampai ya. Karena kita tahu sendiri, resesi itu adalah penurunan atau minus pendapatan domestik negara selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, itulah resesi. Kalau kita breakdown, minus dari apa? Dari beli belanja masyarakat itu yang turun. Jika turun, maka inflasi naik. Kalau inflasi naik, maka ya hampir semuanya daya belinya turun. Makanya kemarin banyak yang bahkan program pemerintah pun ada yang menyebutkan itu tentang bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah. Itu untuk apa sih? Supaya daya beli masyarakat tetap naik dan harga kebutuhan ekonomi juga terjangkau. Terus yang ketiga yaitu tentang hutang tadi, hutang di bank. Kita nggak boleh hutang. Ya memang sih secara garis besar nggak boleh hutang. Tapi modal juga butuh utang. Saya sendiri adalah seorang bisnismen yang dimana punya distributor bakery, yang dimana juga perlu hutang ke bank. Asalkan rasionya tetap dalam standar teman-teman. Rasionya 60%. Misalkan kalian hutang 50 juta, kalian harus income 120 juta. Seperti itu.
Contoh yang lagi ya, misalkan kita cicilan per bulannya untuk hutang tersebut 2,5 juta, maka kita income-nya per bulan ya harus di atas 60% itu tadi, 6 juta ke atas. Nggak apa-apa hutang, tapi dalam standar rasio yang aman. Ya, rasionya tetap aman, kalian tetap boleh hutang juga. Nah, itu tadi Kak Ipang yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya hutang tetap boleh, nggak ada masalah. Walaupun nanti BI naikkan suku bunga itu nggak ada masalah, tapi tetap rasionya harus 60%. Kalau saya ya, rasionya harus 60%. 60% itu maksudnya income kita 60%, itu nanti bisa ke cover untuk hutang dan kebutuhan yang lainnya. Oke, mungkin gitu Kak Ipang, apa sudah cukup jelas? Kak, kalau izin feedback boleh nggak? Boleh. Gini kan, tadi kan bilang kalau mengutang itu harus sesuai dengan rasio ya Kak. Semuanya Oke. saya mengutang 200 juta gitu Kak. Oke. Terus ketika saya sebelum resesi atau resesi sebelum sebesar yang akan terjadi, penjualan itu lancar Kak. Terus Oke. ketika resesi terjadi, kan mesti daya beli seseorang itu pasti Betul, menurun. Dan betul. mereka lebih memilih barang yang sesuai kebutuhan ya Kak. Betul, Terus betul sekali, Kak. apabila penjualan itu turun, sementara tagihan bulanan saya itu segitu, gitu Oke. gimana caranya Kak? Oke, sama Kak. Saya kemarin pas pandemi itu juga sama yang seperti Kak Ipang bilang. Jadi kita ke bank, kita melakukan yang namanya refreshing angsuran atau rekalkulasi. Nanti bank itu pasti paham mengapa kok diperlukan ini, karena memang secara global, secara Indonesia itu sudah masuk, misalkan jangan sampai ya, masuk resesi. Nah, bank itu pasti paham, maka dia akan rekalkulasi perhitungan nominal lagi. Yang awalnya cicilannya 3 juta per bulan, bisa aja jadi 1 juta per bulan. Tapi nanti itu akan dihitung di bulan berikutnya, di bulan-bulan berikutnya akan mundur. Saya sendiri juga punya utang sekitar 100-an ke bank. Itu pas pandemi kemarin itu kita dilakukan dapat program dari bank yang namanya rekalkulasi atau refreshment loan ya. Itu yang awalnya 3 juta jadi cuma 1,5 juta. Itu cukup membantu sekali. Bahkan ada kebijakan salah satu bank BUMN atau bank Himbara, kita nggak boleh, jangan bayar nggak apa-apa, cicilanmu cuti istilahnya, cuti, kamu cukup bayar bunganya aja. Itu pas pandemi kemarin, ini saya lakukan, benar-benar saya lakukan. Jadi awalnya saya bayar 3 juta sekian, saya cuma bayar sekitar bunganya aja, sekitar 500-an ribu. Itu membantu banget, jadi bank itu paham teman-teman. Jadi jangan khawatir, kalian minta konsultasi sama pihak banknya, pasti ada yang namanya rekalkulasi. Jadi seperti itu Kak Ipang. Untuk ini Kak, untuk resesi yang terjadi habis ini itu apa termasuk dalam kategori force majeure Kak? Sementara kalau pandemi kan itu force majeure, tapi kalau ini gimana Kak? Oke, gini, bank itu kan ada yang namanya bank BUMN, kan dia punya peraturan yang dimana ketika dapat perintah dari Bank Indonesia bahwa Indonesia dikatakan, kita sebut bukan Indonesia ya, bahwa negara A dikatakan resesi, maka istilahnya itu pusat sentral banknya, bank negara A ini akan memberikan instruksi kepada bank yang di bawah untuk melakukan rekalkulasi. Nah, jadi nggak harus nunggu force majeure dunia, enggak. Pokoknya misalkan di Turki kejadian 64%, inflasinya tinggi, ya, India 13% itu tinggi sekali inflasinya, bahkan hampir 3 kali lipat. Itu pasti di India itu, bank sentral India itu pasti melakukan kebijakan moneter yang dimana setiap debitur yang mengutang sama bank itu pasti adanya yang namanya rekalkulasi. Jadi jangan khawatir, walaupun nggak force majeure, intinya negara tersebut berada dalam resesi, bagaimanapun bank itu akan melakukan kebijakan moneter. Nggak mungkin didiamkan sehingga masyarakat daya belinya semakin turun, akhirnya inflasi semakin naik. Jadi seperti itu Kak. Jadi jangan khawatir, pasti di dalam negara bank sentralnya itu pasti memberikan suatu kebijakan. Oke, siap Kak. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, thank you Kak Ipang udah bertanya. Oke, lanjut Kak Andriana. Baik, terima kasih untuk Kak Ipang. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan membacakan dari pertanyaan Kak Erika Cahyani. Apa yang bisa dilakukan dengan uang ekstra yang dimiliki di luar biaya pengeluaran esensial dan tabungan untuk masa pensiun atau di masa depan untuk kelanjutan biaya hidup kita? Oke, uang ekstra ya. Uang ekstra ini bisa datang dari manapun, entah itu sumber income manapun. Terus bagaimana esensialnya dan tabungan untuk masa pensiun dan di masa depan untuk kelanjutan biaya hidup kita? Oke, jadi gini,
Ini saya cerita pribadi aja. Jadi saya jujur ini ada beberapa dividen yang saya dapatkan. Nah itu kan anggapannya kan uang ekstra. Kita nggak tahu dapat berapa, kan nggak tahu. Tapi setelah adanya yang namanya rapat umum pemegang saham, maka kita tahu berapa uang ekstra. Nah, ketika kita udah tahu nominal uang ekstra tersebut, untuk apa? Nah, kalau saya sendiri teman-teman, uang ekstra tersebut saya masukkan ke dalam investasi yang sama ya. Jadi kita putar uangnya supaya dividennya lebih gede. Mengapa demikian, Kak? Karena kita masih usia produktif. Uang ekstra bolehlah 30% untuk self reward, nah 70% untuk diputar lagi uangnya. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah usianya nggak produktif lagi, kita bisa gunakan uang tersebut. Jadi intinya adalah ketika ada dapat uang ekstra, boleh kalian pakai untuk self reward 30%, 70%-nya kalian putar lagi sebagai investasi. Entah itu di saham, reksadana, boleh, bebas. Kan tujuan kita adalah make your financial freedom di masa tua. Jadi kayak gitu sih, Kak, siapa tadi? Kak Erika. Jadi seenggak-enggaknya kalau dapat uang ekstra, uang istilahnya itu uang apa ya sebutannya ya. Intinya kalian sisihkanlah untuk investasi, diputar lagi uangnya. Jangan digunakan semuanya supaya nanti ketika masa pensiun tuh apa ya, banyak uang yang ada gitu loh. Jadi nggak merepotkan sana sini, merepotkan sana sini gitu. Oke, gitu ya Kak Erika ya. Semoga membantu jawabannya. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, next Kak Andriana. Oke, untuk pertanyaan terakhir, saya akan membacakan dari pertanyaan Kak Popo. Mohon maaf sekali lagi, pertanyaan dari Kak Rafli. Menurut Kak Rizky, hal apa atau langkah awal apa yang perlu dilakukan untuk menekan gaya hidup agar bisa balance dengan needs dan savings? Oke, tadi seperti quote Will Smith, jadi kita jangan beli barang yang bergengsi untuk sekedar membuat orang peduli kepada kita. Jadi cukup kita beli yang kebutuhannya aja. Misalkan contoh di sini kita beli sebuah kendaraan ya. Banyak sekarang kendaraan yang harga di bawah 20 juta itu sudah cukup banget. Jadi kalian jangan beli yang harga di atas 20 juta. Ya, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan. Kemudian yang dulu saya awalnya itu dulu itu ada langganan misalkan saya dulu itu ada langganan game online, ya game online. Tapi sejak masuk ke era yang baru-baru ini banyak banyak konten creator pas para pandemi itu saya hilangkan. Karena apa? Karena itu sudah 5% dari income. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita menekan cost kita sendiri supaya nggak terlalu banyak cost sehingga bisa balance antara need dan saving. Gitu, Kak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti rangkaian sesi tanya jawab hari ini. Semoga pemaparan materi yang telah dilakukan oleh Kak Rizky dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator hari ini izin menyampaikan kesimpulan dari materi Kak Rizky Kurniawan bahwa financial freedom atau kebebasan finansial merupakan keadaan ketika Anda mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa khawatir akan merasa kekurangan. Kemudian, untuk mencapai financial freedom dimulai dengan melakukan alokasi pendapatan. Salah satu cara melakukan alokasi pendapatan yaitu dengan metode 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% saving. Setelah melakukan alokasi pendapatan secara benar dan disiplin, kita bisa melakukan tahap peningkatan dengan melakukan investasi seperti dalam reksadana, saham, dan lain-lain. Baik, agenda selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada Kak Gemilang Kirana selaku Treasurer Alsa LCUJ untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada pemateri kita hari ini, yaitu Kak Rizky Kurniawan. Waktu dan layar saya persilakan. Mohon maaf untuk Kak Rizky, mungkin bisa stop share screen-nya terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada Kak Rizky atas pemateriannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Saya serahkan esertif ini, mohon diterima ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan, menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya dapat saya sampaikan berguna untuk teman-teman. Dan intinya adalah defend your tujuan kalian supaya make your freedom dalam masa tua nanti. Oke, mungkin itu sekian dari saya sih Kak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Rizky selaku pemateri dan teman-teman atas waktu dan juga kesempatannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat memberikan manfaat dan berguna di kemudian hari. Saya Andriana selaku moderator pertama memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Marfana Pita selaku Master of Ceremony. Terima kasih, Kak Andriana. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, yaitu paparan pemateri. Mohon maaf, baik, setelah dibacakan kesimpulan oleh pemateri finansial yang dijelaskan oleh Kak Rizky Kurniawan,